guys, welcome to tes potensi akademik TPA 101 dan contoh soal by Yasmin Bintang. Oke, kita akan langsung aja ke materinya supaya tidak terlalu bertili-tili. Ini santai aja ya. Jadi yang pertama, apa itu TPA? Jadi TPA itu ternyata adalah tes potensi akademik, atau dia tuh tes yang mengukur kemampuan akademik umum berupa soal-soal verbal, logika, angka, dan juga spasial. Jadi disingkat jadi TPA gitu. Nah, buat apa sih TPA itu? Nah, TPA itu untuk mengukur kemampuan akademik. Terus juga dia menjadi syarat standar masuk S2 atau S3. Terus dia juga biasanya jadi syarat untuk tes penyaringan CPNS. Atau kalian mau kepo aja gitu sama pengetahuan atau kemampuan logika kalian tuh sebaik apa, itu juga bisa coba. Nah, siapa yang menyelenggarakannya sebenarnya banyak. Cuman TPA ini sebenarnya termasuk yang harus legal gitu loh ya. Harus benar-benar fix dan harus benar-benar yang terpercaya. Salah satu penyelenggaranya yang aku pakai waktu itu adalah dari Bappenas. Jadi kalian bisa cek di www.bappenas bla 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 bla, cari aja. Kalian searching di situ bakal ada jadwalnya, kapan dia ada tes lagi, di daerah mana, di kota mana, jam berapa, kontak person yang bisa dihubungi, kemana. Kalian bisa cari di internet gitu. Untuk harga tesnya itu di sekitar tahun 2022 akhir itu di sekitar 550.000 atau bisa sampai jutaan tergantung dari penyelenggara gitu ya. Nextnya ada beberapa rules yang harus kalian ketahui tentang TPA. Ini versi aku ya. Jadi tes TPA ini memiliki aturan ketat seperti sedang ujian nasional. Jadi bukan yang kayak ujian biasa aja, tapi kayak bener-bener waktunya, terus soalnya tuh bener-bener di-seal, bener-bener yang ada koper yang ada kuncinya gitu loh, kayak berangkas negara gitu, rahasia negara biasanya. Terus bener-bener di waktu, ada lembar jawabannya, terus bersifat si soalnya juga gak bisa dibawa pulang. Jadi bener-bener kayak kalian ujian nasional yang bener-bener seformal itu guys. Jadi ketat banget, jadi kalian harus fokus dan ikutin aturan. Karena kalau kalian sampai ketahuan melakukan kecurangan, kalian tuh bisa di blacklist. Atau bisa si hasil TPA-nya itu gak keluar dan kalian jadi gak bisa mengikuti tes TPA di beberapa instansi tertentu. Aku gak tahu sih, itu tergantung aturannya. Tapi sejauh ini ya begitulah aturannya. Dan menurut aku ini bakal rugi sih, karena untuk kedepannya, untuk kenaikan jenjang karir di kantor atau mungkin di bidang pendidikan, itu biasanya butuh hasil dari tes TPA ya. Paketnya ada barcode-nya. Tapi contoh-contoh soalnya bakal banyak kok di internet. Cuman menurut aku sih contoh soalnya aku dapetin dari internet sama yang hari H itu agak beda ya. Agak lebih susah gitu. Tapi karena aku udah pernah coba berlatih di rumah, jadi tidak sesulit itu. Cuman memang harus persiapan lebih banyak aja sih di vocabulary, kata-kata gitu. Terus rule number 2, kalian harus bawa alat tulis sendiri, bawa pensil 2B, bawa rautan, bawa penghapus, bawa ballpoint, kartu identitasnya bisa KTP, bisa paspor, bisa SIM juga. Tapi biasanya untuk lebih mudah dan lebih common biasanya pakai KTP sih. Pakaian bebas rapi sopan, gunakan jam tangan, gak boleh pakai kalkulator meskipun kalian pakai smartwatch. Jadi kalau di smartwatch kalian ada fitur kalkulator, itu gak boleh dipakai ya teman-teman. Terus juga kartu identitasnya sih di beberapa tes, misalnya ada beberapa tes TOEFL tertentu yang kartu identitasnya ditaruh di depan, jadi dikumpulin gitu. Ada juga yang cuman pas di pendaftaran doang. Itu tergantung regulasi setiap penyelenggara. Rules number 3, itu waktu pengerjaan itu 3 jam untuk tes verbal, numerikal, dan spasial. Masing-masing 1 jam tanpa istirahat. Dan kalau kalian udah masuk tes verbal, maka soal numerikal dan spasial itu gak boleh dikerjakan. Begitu pula sebaliknya. Total soalnya ada 250 soal, dan cara isi soalnya dengan menghitamkan jawaban di pilihan ganda. Jadi nanti kalian pas awal masuk bakal langsung dikasih lembar jawaban yang bulat-bulat itu seperti boba.
Jadi nanti menghitamkan itu kan sederhana aja, dan kalian akan dikasih waktu 3 jam. 3 jam ini tidak termasuk dengan mengisi identitas. Jadi kan ngisi nama dulu, nomor ini itulah, tanggal segala rupa. Itu ada waktu tertentu, biasanya yang mengerjakannya bareng-bareng. Jadi harus siap sedia tuh rautan pensil, kalau bisa yang ada wadah buat sampahnya ya, supaya tidak nyampah di tempat ujian. Waktu pengerjaannya baru deh 3 jam. Itu jadi kan ada 3 tuh jenis tesnya, verbal, numerikal, dan spasial. Nah, jadi soalnya tuh bentuknya kayak buku gitu, nanti di hektar kayak koran lah gitu. Terus nanti mereka ada dikasih solatip kertas gitu tiap jenis soalnya, jadi kalian nggak bisa buka soal sebelum atau sesudahnya gitu. Jadi harus pas waktunya verbal ya verbal aja 1 jam itu kalian pakai untuk ngisi yang itu gitu. Terus nggak ada istirahatnya ya, jadi dari satu tes ke tes lain. Jadi nanti si panitianya bakal oke, misalnya tes verbalnya udah selesai waktunya, udah nggak boleh dikerjain lagi, silakan buka yang tes numerikal gitu. Jadi ada aba-abanya, tenang aja, ada wasitnya. Nah, ini jenis soal TPA. Di sini aku bagi menjadi 4, tapi sebenarnya cuma 3 sih. Biasanya si tes verbal sama tes logikanya disatuin. Jadi tes jenis soal TPA itu, yang pertama ada sinonim. Ini yang menurut aku ngebedain antara pas contoh soal yang ada di internet dan di hari H itu adalah jenis penggunaan dan pemilihan katanya. Kalau di sinonim kata-katanya tuh kayaknya gampang gitu, yang sering kita pakai sehari-hari. Ternyata pas di ujian agak lebih sulit menurut aku sih. Kayak stage-nya agak sedikit lebih tinggi gitu. Jadi bahasa-bahasanya mungkin yang jarang digunakan, bahasanya agak baku, atau mungkin kalau misalnya di KBBI kayak entah di halaman keberapa gitu. Kalau menurut aku sih tipsnya sering-sering lah membuka KBBI ya. Sinonim itu adalah persamaan kata ya. Terus ada antonim, itu lawan kata. Ada padanan hubungan, pengelompokan kata. Terus ada tes logika ya, biasanya ini bentuknya kayak soal cerita gitu. Ada logika umum, logika analisa dan juga kesimpulan. Ada logika cerita, logika yang bentuknya diagram. Terus ada tes numerikal, ada aritmatika, seri angka, seri huruf, logika angka, angka dalam cerita. Menurut aku ini lumayan sih, yang tes numerikal lumayan harus berhitung gitu. Jadi sekiranya beberapa tipe soal harus berhitung dan teman-teman tidak terlalu into it, nggak terlalu suka berhitung, nggak terlalu jago, mending skip dulu, cari yang lain lebih gampang. Terus ada tes gambar spasial. Ini juga sama ya, agak sedikit kecele aku waktu tes, karena di soal-soal latihan yang aku dapetin dari internet itu kayak lebih mudah gitu. Tapi ternyata pas hari H agak bikin kepala pening. Tapi bisa kok, insya Allah bisa. Ada padanan hubungan gambar, ada seri gambar, pengelompokan gambar, bayangan cermin, dan identifikasi potongan gambar. Oke, ini adalah contoh soal. Contoh soal sinonim dari egaliter adalah kesamaannya adalah jeng jeng jeng. Jawabannya adalah sederajat, kayak gitu. Terus misalnya ada antonim. Contoh soal antonim. Lawan kata dari asimilasi adalah, jawabannya adalah jeng jeng, pertengkaran. Karena asimilasi adalah kayak perselarasan, harmoni, dan lain-lain kayak gitu. Jadi gampang kan gitu. Terus ada contoh soal padanan hubungan. Padanan hubungan pizza titik 2 gandum. Maka padanan hubungan yang sama seperti pizza titik 2 gandum adalah genteng titik 2 tanah liat. Apa hubungannya? Pizza terbuat dari gandum, genteng terbuat dari tanah liat gitu. Kan kalau misalnya jawabannya misalnya rumah terbuat dari tukang, kan enggak ya, itu salah. Nah kayak gitulah kira-kira soal TPA tuh. Oh lagi nih, padanan hubungan Soekarno-Hatta titik 2 Indonesia. Maka Changi titik 2, jawabannya adalah jeng 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 Singapura. Karena untuk padanan hubungan ini kita harus tahu nih, Soekarno-Hatta itu adalah apa sih namanya? Adalah bandara yang ada di Indonesia.
Sedangkan Changi adalah bandara yang ada di Singapura gitu. Jadi si titik duanya ini padanan hubungannya nanti kalian ganti dengan hubungan yang paling mungkin antara variabel yang pertama dan juga variabel yang kedua. Tapi nanti bakal makin susah gitu ya. Terus pengelompokan kata, ini contoh-contoh aja ya. Mana yang tidak termasuk dalam kelompoknya? A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Buah, E. Cangkok. Jawabannya adalah cangkok. Karena akar, batang, daun, buah ini adalah ini tumbuhan ya, bagian dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Sedangkan kalau cangkok dia bukan bagian dari tumbuhan, tapi adalah cara untuk reproduksinya gitu ya, reproduksinya tumbuhan gitu. Kan kalau untuk mengerjakan soal pengelompokan kata ini sebenarnya teman-teman gak harus yang lulusan biologi, gak harus yang lulusan IPA gitu kan. Tapi menurut aku sebenarnya ilmu pengetahuan yang ada nanti di soal saat TPA itu banyaknya sih pengetahuan umum yang at least sampai SMP gitu. Sampai SMP tuh bakal ada gitu. Sedangkan kan kalau untuk tingkat menengah, sekolah menengah kan ada orang yang SMA, ada yang SMK. Itu pun di SMA ada yang jurusan IPA, IPS dan juga bahasa gitu. Jadi menurut aku sebenarnya soal-soal TPA itu adalah soal-soal pengetahuan umum. Tapi kalau kalian zamanan baca RPAL atau RPUL itu bakal akan sangat membantu banget sih, kayak mungkin ada pertanyaan kerajaan-kerajaan atau biasanya biologi atau scientific yang mendasar. Jadi perbanyak baca, perbanyak nonton yang pengetahuan itu akan membantu banget teman-teman. Nah ini aritmatikanya 2/3 ditambah 2/-3. Jawabannya adalah di sini ini hitungnya manual beneran ya. Jadi 2/3 ditambah 2/-3 itu sama dengan 8. 8 itu apa? 2/3 itu kan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Terus ditambah 2/3. 2/-3. 2/-3 itu sama seperti 1/2/3. 2/3 itu kan 8. Jadi 8 ditambah 1/8. Sama dengan kita samain bagian bawahnya 8, jadi 64 ditambah 1 adalah 65/8. Jawabannya E, 65/8. Itu matematika dasar juga teman-teman. Bisa kalian lihat contoh-contohnya di YouTube. Itu banyak banget yang ngasih jawabannya dan cukup mudah untuk diikuti. Asal mau apa? Asal mau belajar. Oke, tipsnya jangan mudah menyerah, for sure. Pokoknya kan kalian dikasih waktu 3 jam. 3 jam itu kan 1 jam untuk satu tipe soal. Bayangin 250 jam selama 3 jam. Pokoknya kalian harus nyiapin permen, harus nyiapin minum. Itu buat setelah keluar dari 3 jam itu langsung makan deh pokoknya. Karena bakalan pusing dan kayak capek banget. Harus fit banget kaliannya kalau bisa. Jaga kesehatan, jangan hujan-hujanan sebelumnya. Pokoknya sehat-sehat ya. Makan dulu, sarapan dulu karena 3 jam tuh lapar banget parah. Jadi makan aja, karbo juga gak apa-apa, ada proteinnya lebih baik. Minum susu, minum buah. Makan buah itu bakal good banget. Pokoknya kalian hitamkan aja jawabannya meski asal kalau misalnya waktunya udah mepet. Karena gak ada minus kalau misalnya salah. Jadi semisal kalau menurut kalian, wah kalau aku skip terus nanti balik lagi aku tetap nggak akan bisa ngerjain, mending pilih aja yang menurut kalian mendekati. Use your instinct, for sure. Ini adalah ya pokoknya tips yang akan yang akan membantu dan berguna. Thanks me later. Next, kalian harus memperhatikan durasi gitu. Jadi kalau menurut kalian mudah soal-soalnya, misalnya kalian scanning dulu awal nih, baca cepat dulu, ini gampang, ini bisa, jangan menggampangkan. Pokoknya lihat sekitar 1 jam ini soalnya ada sekian puluh, berarti satu soalnya harus berapa menit atau berapa detik gitu. Insya Allah kekejar kok. Kalau misalnya udah mepet banget baru deh cap-cip-cup ya. Pakai jam tangan ya, ukur estimasi pengerjaan soalnya. Pakai jam tangannya harus yang nyala, kalau mati kan percuma ya. Dan baiknya sih kalian pakai atur stopwatch sendiri, itu kalau jam tangan kalian bisa. Kalau nggak bisa, biasanya kalau tes kayak gini tuh mereka ada jamnya gitu loh, mereka ada jam dinding yang biar disamain gitu waktu antara
si panitia dan juga peserta. Next, jangan menggampangkan alat tulis beneran deh. Banyak banget kasus orang yang gagal karena ternyata pensil 2B-nya itu palsu. Apalagi yang mereknya Faber-Castell atau standar itu kan banyak banget tiruannya, yang merek-merek dari luar gitu kan. Atau disuruhnya 2B tapi kalian pakainya 6B, itu ternyata masalah juga guys. Jadi kalau ujian kalau disuruhnya 2B ya udah 2B aja gitu kan. Kita suka mikir oh ya udah bagus kalau misalnya pakainya lebih tinggi, jadi pakainya yang pensil 5B. Menurut aku sih jangan ya, karena kita nggak tahu si alat untuk meriksa jawaban kitanya apakah bisa mendeteksi tingkat kehitaman pada pensil kita yang 5B atau enggak gitu. Daripada salah, mending kalian beli aja pensil kayu di toko buku gede gitu, toko buku yang terpercaya. Dan aku saranin sih tetap pensil kayu, jangan pensil mekanik, meskipun kalian beli isinya yang 2B gitu. Jadi kita nyari yang pahit-pahitnya aja lah gitu. Pensilnya pensil kayu, terus bawa pengserut manual yang ada wadah sampahnya. Nggak usah pengserut giling, tapi pengserut biasa aja tapi yang ada wadahnya gitu loh. Jadi kalau kalian udah nyerut tuh sampahnya tuh nggak kemana-mana gitu. Terus penghapus harus yang bersih ya, jangan penghapus yang abal-abal, harus yang bagus, yang buat ujian. Terus pulpen yang dibawa baiknya warna hitam karena biasanya kepakainya warna hitam. Kalau kalian suka warna pulpen gel, bawalah pulpen gel. Atau biasanya pulpen gel tuh suka agak ini ya, agak kesendet-sendet, bawa juga pulpen biasa. Pokoknya buat diri kamu untuk tidak mengandalkan orang lain. Jadi jangan berharap kamu bisa pinjam penghapus ke orang lain, pinjam pengserut ke orang lain, bawa sendiri. Bawa pensil kayu juga biasanya aku bawa 3 atau minimal 2 deh, jangan terlalu 1. Ini jam 8. Tadi aku berangkat jam 7.30, berarti setengah jam kesini. Terus aku nggak ngerti kenapa aku pakai kerudung sangat mundur sekali besti. Aku pernah di sini tuh waktu ujian taekwondo atau karate ya. Sekarang aku mau berikhtiar untuk foto untuk tes S2. Bukan tes S2, maksudnya kan tes S2 tuh harus ada TOEFL sama TPA kan. Nah, aku tuh mau tes TPA dulu. Sebelah sana kan ada Botani Square ya. Jadi mungkin pulangnya kita melipir dulu kali ya. Aku nggak tahu sih persiapannya. Lumayan. Sebenarnya logikaku bagus-bagus aja meren. Tapi kan kemarin ada gempa Cianjur itu, jadi aku sibuk di sana. Ini pintu masuknya mana ya, Bun? Ya udah deh. Bye. Oke, sekarang aku udah masuk dari sana. Terus aku bingung. Udah di sini, guys. Terus apa ini gak ada orang yang bisa ditanya? Oh, di sana ada orang. Mari kita lihat. Kelihatan nggak? Gitu. Oke deh, good luck ya guys. Usaha yang baik membuatmu tenang dan bahagia. Pokoknya belajar aja, terus siapin materinya yang baik, siapin diri kaliannya, harus sehat, harus bahagia, harus tenang, pakai alas kaki yang sopan. Aku saranin sih kalian pakai kaos kaki atau pakai alas kaki yang tertutup supaya lebih sopan. Karena biasanya kamu bayangkan 3 jam tegang, pengen pipis, dingin, jadi mending kalian harus menyiapkan diri sebaik-baiknya, pakaian yang rapi, yang sopan, yang bersih, mandi dulu, keramas dulu, pokoknya yang kalian senyaman-nyamannya. Jangan lupa berdoa dan pokoknya good luck banget buat kalian. Apapun tujuan kalian, semoga diijabah dan good luck. Oke, bye, see you.